Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun setelah sekian lama break ya, karena pertama jatuh sehingga tangan sebelah kanan ini kesleo. Sampai sekarang masih terasa, tapi sudah mulai bisa aktivitas. Kemarin sempat sama sekali tidak bisa pakai, ini sudah mulai lebih baik. Nah, yang kedua adalah 10 hari ini sudah tanggal 10, bahkan lebih, udah ke 14 malah. Kasus corona mulai menjadi perhatian serius, sehingga mulai tanggal 16 kemarin diadakan libur ya, dan ini diperpanjang sampai tanggal 14, jadi hampir 1 bulan. Tapi kita bicara situasi terkini, bahwa memang suka tidak suka kita harus turutlah ya sama instruksi pemerintah. Kenapa? Karena ini keadaannya darurat. Situasi darurat itu ya harus ada satu komando. Komandonya siapa ya? Pemerintah. Ada warung kopi kaki lima juga, begitu ada kumpul beberapa orang juga ditertibkan. Nah, ini tentu akan mengganggu. Nah, beberapa toko juga sudah mengalami sepi pengunjung. Padahal biasanya produk-produk UMKM itu dititip di toko dan itu sifatnya konsinyasi. Dibayangkan kalau tempat hilirnya atau hulunya pemasarannya sudah mampet, nah, tentu di hilirnya juga akan bermasalah. Masalah di bahan baku, masalah di SDM. Nah, yang paling krusial adalah di SDM. Kalau kita bicara krisis ya, krisis tahun 97-98 itu, yang terjadi adalah harga dolar melonjak naik dari 2000 sampai akhirnya sampai 16-17 ya, 17.000 per dolar. Nah, itu yang terpukul pertama kali adalah mereka yang bisnisnya dibangun dari pinjaman bank. Ini para konglomerasi, para perusahaan-perusahaan besar yang investasinya dari bank gitu ya, itu pasti kolaps cepat gitu ya. Tapi pada saat itu Indonesia diselamatkan dengan banyaknya UMKM yang bisnisnya dibangun dari modal sendiri atau modal kepercayaan dan sebagainya, sehingga dolar naik memang mempengaruhi, tapi tidak begitu besar, sehingga artinya tidak sampai membuat usaha-usaha mikro kecil itu sampai kolaps misalnya. Jadi masih bisa bertahan. Tapi pada saat itu Indonesia diselamatkan dengan banyaknya UMKM yang bisnisnya dibangun dari modal sendiri atau modal kepercayaan dan sebagainya, sehingga dolar naik memang mempengaruhi, tapi tidak begitu besar, sehingga artinya tidak sampai membuat usaha-usaha mikro kecil itu sampai kolaps misalnya. Dan sekarang ketika ada kasus wabah corona, yang pertama kali dihajar itu adalah justru perusahaan-perusahaan mikro kecil. Jadi mereka yang punya karyawan 2, 5 gitu ya.
Karena begitu 2 minggu saja sudah terasa sekali pasarnya mampet, lalu kemudian bahan bakunya melonjak naik, SDM-nya bingung nih, mau dipertahankan, tidak ada yang mau dikerjakan. Coba lihat misalnya mereka yang jualan di kaki lima, biasanya punya karyawan paling tidak 2-3 yang bantu-bantu, angkat, melayani dan sebagainya. Nah, kalau sudah jualan aja tidak boleh, atau kalaupun jualan pembelinya sedikit karena ketakutan, ya, karena social distancing gitu ya, sehingga otomatis tidak cukup untuk memenuhi target pada hari itu, sehingga pasti dikurangi nih karyawan. Mulai dari misalnya pengurangan jam kerja, tadinya full setiap hari, jadi selang-seling, misalnya kalau dia ada 2-3 karyawan, selang-seling ya ada yang jadi dikurangi jam, jadi dari seminggu tinggal masing-masing cuma 4 hari misalnya. Dibayangkan seminggu aja dia kerja, hidupnya masih pas-pasan, lagi dikurangi ya. Tapi kalau dipertahankan, yang kewalahan pengusahanya, karena nggak ada kerjaan, nggak ada mau dikerjain, disuruh kerja apa? Karena bahan baku susah, dan kalau diproduksi pun numpuk karena di toko juga mampet. Sangat mengkhawatirkan. Tapi mudah-mudahan kita tetap optimis. Pemerintah bekerja keras, dan kita lihat juga hampir semua dari kabupaten kota, gubernur berjibaku. Kalau masing-masing pemerintah melakukan hal-hal yang pro untuk usaha kecil atau rakyat kecil, saya yakin dalam waktu singkat bisa cepat recovery atau keluar dari keadaan ini. Setiap peristiwa pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini sulit iya, tapi saya yakin, kalau kita yakin dan percaya bahwa tidak ada kesulitan yang diberikan pada manusia melampaui kemampuannya. Jadi Tuhan tidak akan memberi kesulitan yang melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Memang setiap orang beda-beda kemampuannya, tapi saya yakin akan ada solusi-solusi yang terbaik pada setiap orang. Percayalah bahwa badai pasti berlalu dan segala sesuatunya akan baik adanya, indah pada waktu itu. Jadi tetap bersabar, tetap berusaha, tetap optimis, sehingga persoalan ini cepat kita lalui.